Nakama, selamat datang di Lifetale Anime. Booklet Road to Lifetale sudah masuk part ketiga. Itu artinya 2 minggu lagi, One Piece chapter 1054 akan rilis. One Piece Film Red. Yap, Special Edition One Piece Film Red. Lifetale Anime berkolaborasi dengan Misfit Society, hadir dengan desain terbaru. Akagami no Jackie. Kamu bisa dapatkan kaosnya dengan harga spesial hanya 99.000 saja. Tersedia 2 varian warna, hitam dan putih, dengan 2 jenis kaos, yaitu Cotton Combat 30S, ketebalan yang standar, dan Cotton Combat 24S, yang tebal. Untuk tim gercep, kalian bisa mendapatkan potongan ongkir hingga 40.000 loh. Stok awal, kita batasi untuk 150 pieces dulu. Jangan sampai kamu lewatkan. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang juga. Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Booklet Road to Lifetale part ketiga berisikan informasi mengenai buah iblis, terutama penjabaran mengenai buah iblis Nika. Selain itu, ada informasi menarik mengenai konsep awal dari Yamato pada booklet kali ini. Road to Lifetale part 3 diawali dengan sesi One Piece Next yang berisikan uraian mengenai masa depan dari serial One Piece. Tubuh penggunanya mendapatkan sifat dan karakteristik dari karet. Dalam pertarungan, kekuatan penggunanya dikatakan hanya dibatasi oleh imajinasi miliknya. Dia bahkan mampu menghadirkan senyuman pada orang di sekitarnya, dan dia adalah perwujudan dari kesatria pembebasan. Sun God Nika. Itu hitonomi model Nika, buah iblis Zoan lelembut yang membawa nama Dewa Matahari. Kekuatan buah iblis yang bahkan melampaui Kaido, sang makhluk terkuat di dunia. Bisakah buah iblis tersebut mengubah dunia yang fana ini? Sesi selanjutnya dari booklet ini adalah One Piece Deep, Nika and Joy Boy. Kemunculan Nika semakin memperjelas misteri dari sosok Joy Boy. Sudah 800 tahun lamanya buah iblis Nika tidak mencapai level awakening. Ketika tubuh dan pikiran seseorang mampu untuk memanfaatkan potensi terbesar dari buah iblis mereka, awakening pun akan terjadi. Puncak kekuatan Luffy mengubah imajinasi menjadi kenyataan. Luffy yakin jika dirinya sudah mencapai puncak dari kemampuannya setelah dia berhasil mendapatkan model Nikanya. Ketika pertarungan hidup mati melawan Kaido, Nika juga dijuluki sebagai Warrior of Liberation, alias pejuang kebebasan. Bahkan para budak di Marijoa percaya jika mereka akan diselamatkan olehnya suatu hari nanti. Sun God Nika dikatakan memiliki kekuatan paling konyol di dunia, kemampuan yang sangat membagongkan, membuatnya mampu menjadikan lingkungan yang dia inginkan menjadi karet. Bahkan dengan hal tersebut dia mampu menggenggam petir, sehingga secara tidak langsung, Luffy telah mengubah petir tersebut menjadi karet. Selain itu, kekuatan dari Sun God Nika dibarengi dengan suara yang tak biasa. Suara denyut jantung yang terdengar lucu dan dikatakan berhubungan dengan kekuatan dewa. Gema suara dangdut koplo tersebut dinamakan sebagai genderang pembebasan. Entah sebuah takdir atau kebetulan, namun suara tersebut terhubung dengan Skypiea. Status buah iblis Nika memang disembunyikan oleh pemerintah dunia selama 800 tahun. Bahkan informasi tersebut dianggap tabu oleh pemerintah dunia. Hukuman berat menanti bagi siapa saja yang membicarakan tentang Nika. Salah satu mantan agen CP9 terbaik mereka, bernama Wowo, pun harus dipenjara setelah gagal membawa buah iblis Nika pada mereka. Hal tersebut semakin memperjelas jika buah iblis tersebut memang sengaja menghindar dari genggaman pemerintah dunia. Akhirnya mereka mengganti nama buah iblis tersebut dengan sebutan Gomu Gomu no Mi, agar buah iblis dewa tersebut tetap low profile. Selanjutnya, ada beberapa informasi mengenai sosok Joy Boy yang telah diketahui sampai saat ini. Sesaat ketika Luffy berhasil membangkitkan buah iblisnya, Zunisa mendengar ada gema dari genderang pembebasan. Dan Zunisa berkata jika suara tersebut mengingatkannya dengan teman lamanya, yaitu Joy Boy. Bahkan Zunisa berkata pada Momo jika Joy Boy telah kembali. Di Pulau Manusia Ikan terdapat poneglyph yang berisikan permintaan maaf Joy Boy pada sosok Putri Duyung. Dan sampai saat ini, para manusia ikan masih menunggu seseorang yang akan
menepati janji dari Joy Boy tersebut. Putri Duyung yang kenal dengan Joy Boy dapat berkomunikasi dengan para Sea King, dan dia juga dikenal sebagai salah satu ancient weapon Poseidon. Dan dikatakan jika akan ada seseorang seperti Joy Boy yang akan memandu Shirahoshi, sang Poseidon milenial. Selain itu, di pulau terakhir, Roger tertawa terbahak-bahak setelah mengetahui harta yang ditinggalkan oleh Joy Boy di sana. Pertanyaan besar pada sesi ini yaitu, siapakah yang akan menjadi sosok Joy Boy milenial? Sesi selanjutnya adalah One Piece Data, Devil Fruit Compendium, yang berisikan ringkasan dari informasi mengenai buah iblis. Pertama adalah buah iblis Paramecia, yang memberikan kemampuan manusia super yang unik. Dikatakan buah iblis tipe ini dapat mengubah sifat dasar dari tubuh seseorang, atau bisa juga dapat memanipulasi atau menghasilkan sesuatu. Namun seseorang tidak bisa mendapatkan semua kemampuan itu sekaligus. Sampai saat ini terdapat 78 buah iblis tipe Paramecia yang telah diketahui namanya, termasuk Gomu Gomu no Mi yang masih masuk ke dalam klasifikasi buah iblis Paramecia. Di sini juga dijelaskan mengenai awakening dari buah iblis Paramecia. Dalam tahapan ini, kekuatan buah iblis Paramecia dapat digunakan untuk mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Contohnya awakening dari buah iblis Doflamingo, di mana dia mampu merubah gedung dan tanah menjadi benang yang dapat dia kendalikan. Lalu ada buah iblis magnet milik Kid, di mana tahapan awakeningnya dapat digunakan untuk mempengaruhi medan magnet pada orang lain serta sekelilingnya. Tipe buah iblis yang kedua adalah buah iblis Logia. Siapapun yang memakan buah iblis tipe ini dapat berubah menjadi elemen alam. Serangan fisik biasa tak akan mempan pada tipe buah iblis ini dan hanya bisa di-counter dengan elemen yang melemahkannya. Contoh air terhadap pasir atau karet terhadap listrik, dan juga dapat di-counter dengan armamen daki. Sampai saat ini baru ada 11 pengguna buah iblis Logia. Namun dalam sesi buah iblis Logia tidak dijelaskan mengenai konsep awakening. Apakah buah iblis Logia juga bisa mencapai tahapan awakening? Buah iblis tipe selanjutnya adalah Zoan. Buah iblis tipe ini memberikan kemampuan untuk merubah seseorang menjadi binatang. Terdapat dua perubahan yang dapat digunakan, yaitu perubahan yang sama persis dengan karakteristik hewan tersebut dan perubahan hybrid dengan bentuk campuran antara hewan dan manusia. Buah iblis ini diklasifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu Zoan biasa, Ancient Zoan alias Zoan purba, dan Mythical Zoan alias Zoan lembut. Sampai saat ini terdapat 20 buah iblis tipe Zoan biasa yang telah diketahui namanya. Sedangkan untuk Zoan purba saat ini sudah ada 9 buah iblis yang diketahui namanya. Untuk Zoan purba, pemakannya akan memiliki ketahanan tubuh yang lebih kuat jika dibandingkan dengan Zoan biasa. Lalu, untuk Zoan lelembut, saat ini terdapat 8 buah iblis yang diketahui namanya, termasuk buah iblis Mythical Zoan model Nika. Awakening dari buah iblis tipe Zoan berbeda dengan Paramecia. Dikatakan jika tahapan awakening dari Zoan tidak merubah kondisi lingkungan sekitar, namun penggunanya akan mendapatkan perubahan bentuk baru yang membagongkan. Seperti buah iblis model Nika Luffy, sampai Yamato dan Momo pun tak mengenali Luffy pada mode perubahan Nikanya. Kekuatan tubuh dari pemakan Zoan yang telah mencapai level awakening akan semakin tangguh, namun kepribadiannya juga sedikit berubah. Itulah mengapa Luffy terus tertawa saat masuk ke dalam mode Nika. Lalu para Zoan penjaga penjara Impel Down yang bertambah kuat, namun kepribadiannya menjadi sedikit dungu. Jika seperti itu konsepnya, berarti perubahan dari awakening buah iblis Zoan berbeda dengan mode hybrid. Sehingga seekor Kaido pun seharusnya bisa berubah ke mode awakening dari Zoannya. Jika kita lihat para Zoan penjaga Impel Down yang telah berada dalam tahapan awakening, perubahannya menjadi bentuk hewan sepenuhnya, namun dalam posisi berdiri dengan 2 kaki. Nah, berbicara mengenai hal itu, pada Road to Laugh Tale edisi kedua, Oda Sensei membuat konsep awal dari bentuk hybrid Kaido, mirip seperti konsep dari bentuk awakening dari para Zoan penjaga Impel Down. Menarik. Apakah Oda tidak jadi menggunakannya? Karena dia ingin memakai konsep tersebut untuk awakening dari seekor Kaido. Nah, kasusnya mirip seperti info yang ada di dalam Road to Laugh Tale edisi pertama, di mana konsep awal dari Gigante Fleur milik Robin
mirip seperti Demonio Floor miliknya. Namun Oda berubah pikiran dan menggunakan bentuk ini sebagai next power up milik Robin, yaitu mode Demonio Floor miliknya. Apakah hal tersebut akan terjadi juga pada Kaido? Menarik untuk dinantikan. Selain itu, buah iblis Zoan dikatakan memiliki akal pikirannya sendiri. Itulah mengapa kekuatan buah iblis Zoan dapat digunakan pada benda mati. Sesi selanjutnya adalah Gallery Treasure yang berfokus pada konsep awal dari Yamato. Konsep yang pertama, Oda membuat desain Yamato yang lebih Wano-sentris dengan pakaian kimononya. Selain itu, Yamato dalam konsep ini terlihat lebih misterius dan feminim. Kemudian konsep selanjutnya seperti ini. Yamato lebih terlihat seperti iblis dan dia lebih mengunggulkan teknik bela diri dalam pertarungan. Selain itu, pada desain ini Oda sempat berpikir jika Yamato masuk ke dalam ras mata tiga. Lalu konsep selanjutnya seperti ini. Pada model ini, Yamato tidak akan menggunakan kanebo kering seperti bapaknya. Namun dia akan menggunakan katana alias pedang. Dan dalam konsep ini, Yamato akan menjadi seorang samurai. Lalu konsep selanjutnya menggambarkan Yamato dengan wajah yang lebih dingin. Sepertinya ini adalah versi tsundere dari Yamato. Kemudian konsep selanjutnya mirip dengan Yamato yang saat ini diperlihatkan. Namun wajahnya terlihat lebih muda 10 tahun. Selain itu ada juga sketsa awal dari bentuk hybrid milik Yamato. Yos nakama, itulah rangkuman penting dari booklet Road to Laugh Tale edisi ketiga. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.